Ya, Sobat Sketsa, sebagaimana yang kita ketahui, pilkada ini adalah momentum penting dalam demokrasi lokal. Idealnya juga menjadi sarana masyarakat untuk menentukan calon pimpinan bagi daerahnya masing-masing. Nah, namun di balik semarak pesta demokrasi tersebut, berbagai persoalan kerap muncul. Salah satunya ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nih. Dan untuk membahasnya, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengamat hukum, Dr. J.S. Simatupang. Selamat datang, Bang, di Studio 2 TVRI. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bang, kalau kita lihat pasca penyelenggaraan Pilkada 2024 di berbagai daerah ini, yang tadinya mungkin kita pikir suhu politiknya ini akan melandai, tapi justru tidak nih. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan dan kemudian menjadi laporan begitu ke MK. Apa pandangan Abang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Apakah ada kesamaan pola nih dengan potensi pelanggaran yang pernah terjadi di penyelenggaraan pilkada sebelumnya? Baik, terima kasih ya. Terima kasih TVRI di waktu yang akhir tahun ya. Betul. Kami kira persoalan banyaknya sekarang gugatan di MK bahkan juga perkara pidana ini menunjukkan bahwa memang attitude semua tokoh demokrasi belum siap untuk kalah dan menang. Bukan hanya untuk kalah. Ya, bayangkan begitu besarnya anggaran yang habis untuk pilkada dan begitu kok menyelesaikan perkaranya yang juga tidak menyelesaikan hubungan antar pihak-pihak yang bersaing. Hemat saya ini perlu dikaji serius. Semua khususnya partai-partai pendukung ya yang harus lebih mempunyai attitude. Bagaimana sebenarnya calon-calon yang disodorkan ini. Ini tergantung calonnya. Kalau calonnya legowo untuk siap menang dan kalah, ini persoalan akan berkurang. Kalau tidak, ya ini bayangkan aja. Saya nggak habis pikir bagaimana MK bisa memutuskan perkara yang begitu singkat. Ini belum lagi perkara pidana nanti yang akan diselesaikan oleh pengadilan negeri. Jadi sangat sulit kita merumuskan apa yang harus diselesaikan oleh para majelis yang mulia ini untuk memutuskan suatu keadilan. Hemat saya, supaya semakin meminimalisir persoalan ini adalah bagaimana partai-partai politik ini menyaring calonnya yang siap untuk kalah, bukan siap untuk menang. Sehingga persoalan itu akan terkikis dengan kurang. Kasihan masyarakat kecil ini, kita bayangkan di daerah, siapapun yang menang, yang kalah pasti tersisi. Siapapun yang kalah, yang menang pasti bernyanyi. Jadi tidak ada yang diunggulkan dalam situasi pertandingan demokrasi. Kalau begitu buat apa kita punya pemimpin? Baik, berarti menurut Anda persoalan-persoalan yang timbul pasca penyelenggaraan pilkada ini melulu hanya karena calon pasangan pemimpin ini yang belum siap secara mental begitu untuk kalah, Bang? Atau memang ada juga pelanggaran lain yang memang terjadi begitu dalam penyelenggaraan pilkada ini? Itu sudah pasti. Kenapa kita katakan begitu? Kita lihat semua calonnya. Mayoritas sekarang calon yang ada disodorkan oleh partai itu karbitan tiba-tiba, tidak kaderisasi. Sehingga musuh mereka yang ada di partai sendiri. Itu cilakanya. Sehingga kalau kita kembali kepada 20 tahun yang lalu, tidak ada calon pemimpin daerah dari partai politik yang tidak lama itu dididik. Ada karirnya, ada apa namanya jenjang-jenjangnya yang luar biasa. Kalau sekarang kan tidak. How much you give to be, jadi dia pemimpin. Selesai barang itu. Akhirnya hasilnya apa? Nah, kita berharap pemerintahan sekarang ini mengkolaborasilah ya, bagaimana mengerjakan, memilih calon yang terbaik daripada yang terburuk. Bukan memilih calon yang terbaik dari yang terbaik. Gak dapat di Indonesia ini. Kita boleh cek semuanya. Bayangkan saja bagaimana persoalan sekarang ini di DKI. Iya. Nah, ngomong soal DKI itu, Bang, tadi kita sudah lihat juga di item berita yang pertama pasca hasil rekapitulasi KPU yang kemarin sudah diumumkan begitu, ada pihak dari pasangan nomor urut 1 yang memang sudah melaporkan begitu ke Mahkamah Konstitusi terkait adanya dugaan pelanggaran. Bagaimana pandangan Abang nih menurut hal ini? Saya kira pelanggaran itu realita ada. Persoalannya sekarang pelaksananya juga tidak jujur dari awal untuk melaksanakan ini dengan bijak. Kalau jujur pelaksananya, pengawasnya semua ini nggak terjadi.
Jadi kembali kepada sikap daripada pelaksananya yang terkadang tidak jujur menyatakan sesuatu kebenaran dalam kesalahan. Ingat loh, ini terjadi kebenaran dalam kesalahan, bukan salah dalam kebenaran. Baik. Ini yang kadang-kadang para petinggi kita ini tidak mau. DKI Barometer tidak jujur menyatakan bahwa kita ada salah dulu dalam kebenaran. Hanya mengatakan kita ego dengan kebenaran. Kalau memang ibu kota tidak memberikan contoh kepada semua efek daerah Indonesia, ya begini hasilnya. Harapan saya, ibu kota ini menjadi baru. Kalau memang itu ada kecurangan, cepat dituntaskan. Baik. Karena ada pidananya. Kalau memang itu di MK, cepat juga dikatakan. Tapi kalau memang jujur, harus memang seperti pertandingan daerah Tangerang, bagaimana Ibu Airin itu legowo, kenapa tidak sih untuk teman-teman yang lain? Baik, saya mencermati kalimat Anda tadi, Bang Simatupang, bahwa harus dilihat juga nih dari penyelenggaranya. Dalam hal ini kan berarti KPU, kemudian juga instansi terkait yang turut mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. Bagaimana Anda menilai peran Bawaslu dan KPU dalam hal ini untuk mencegah dan juga menindak pelanggaran Pilkada yang terjadi? Saat ini yang terlihat di 2024 ini, pelaksanaan ini sudah cukup lumayan bagus. Tetapi oknum Bawaslu sangat lemah. Baik. Ya, harusnya oknum Bawaslu harus seperti polisi, begitu salah tangkap selesaikan. Ini tidak terjadi lagi makan waktu, sehingga permainan yang diduga ada markup suara pergantian itu terjadi, sehingga sengketa ini ada. Karena persoalan itu kan detik by detik. Menurut Anda pihak Bawaslu masih lemah, Bang Simatupang. Apa kira-kira faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, Bang Simatupang? Kesiapan perorangannya belum, ya, kemampuan persiapan perorangannya dan banyak fasilitas yang mereka tidak miliki. Kalau dulu misalnya ya, zaman dulu kita kembali ada penantaran P4 sekian jam. Ini apakah petugas Bawaslu itu ada pendidikan khusus? Kita bisa lihat. Itu direbut, ditarik menjadi petugas Bawaslu, nggak ada yang tahu. Yang penting sudah ada petugasnya. Ini yang membuat bagaimana pesta begini besar demokrasi, infrastruktur pelaksanaannya tidak tersikapi dengan baik. Ini saya kira anggota dewan kita yang mulia ini semua harus turun tangan untuk menyelesaikan ini. Semua dikunci mereka juga lah. Ya, mereka yang menciptakan peraturan undang-undang. Petugas Bawaslu itu hanya temporer kok. Baik. Itu kan diambil per 5 tahun. Jadi kemampuannya juga ya begitulah. Jadi boleh menuntut kalau kemampuannya sudah diisi. Saya berharap pemerintahan baru ini mempunyai legitimasi yang kuat untuk memperbaiki kekurang bijakan ini semua. Bukan kekurangan kesalahan. Ini tidak bijak aja semua. Kalau bijak menang, bijak kalah, sengketa nggak ada loh. Kita lihat itu sekarang gedung MK penuh setiap hari orang. Kasihan. Ya, ya. Belum lagi datang dari daerah, nggak tidur, kasihan. Mau ngapain coba? Toh juga kalau hakim maunya si A yang menang, ya udah menang. Sengketa MK dibikin studi perbandingan, berapa persen sih penggugat yang berhasil? 0. Karena ada batasan sekian persen. Jadi menurut Anda ini sia-sia saja begitu adanya pelaporan terkait dengan sengketa Pilkada 2024 karena kemungkinan besar hasilnya akan 0, begitu, iya, Bang? Hemat saya pertandingan yang sia-sia. Pertandingan, karena apa? Kita harus ambil kalkulasi, MK berdiri untuk pesta demokrasi, tingkat keberhasilannya di mana? Ada yang berbagi sakit demokrasi Pilkada ini loh. Ada satu kasus dulu di Lampung, dia menang di Mahkamah Agung, nggak bisa dilantik lagi. Baik. Apa kita mau ke sana? Jangan deh, ya. Saya berharap pemerintahan sekarang ini di bawah Pak Prabowo ini dirombak total deh. Bukan hanya dirombak persoalan orangnya, persoalan dirombak mindset berpikir dan mindset bermain. Apalagi legitimasi semua calon. Ya, jangan seenak partai aja mendukung orang, menjatuhkan orang, akhirnya sengketa terus. Bayangkan sekarang itu. Tapi di tahun 2024 saya lihat calonnya masih banyak yang tidak siap untuk kalah saja. Soal kesiapan partai sudah mulai ada, merasa bahwa mereka memang kalau kalah menerima. Ya, jumlah sengketa kita lihat 2020 dengan 2024 ini berkurang.
berkurang ya, menurun signifikan. Ya. Baik, tapi Bang Simatupang, kita melihat dari adanya 100 lebih ya laporan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, let's say mungkin sebagian besar akan terbukti zero begitu kebenarannya, tapi pastinya ada beberapa pelanggaran yang memang terbukti benar terjadi. Menurut Anda Bang Simatupang, pelanggaran apa yang paling berdampak langsung terhadap integritas hasil pilkada seperti politik uang atau mungkin penyalahgunaan wewenang oleh petahana dan lain-lain, seperti apa menurut Bang Simatupang? Kalau penyalahgunaan uang itu so pasti tidak ada yang bisa ngingkarin itu. Persoalannya kalau dia perkara pidana, ini yang repot. Sengketa di MK selesai, pidananya belum selesai. Ini kan memalukan. Seharusnya pidananya dulu kelar, baru pilkadanya selesai dong. Bagaimana kalau terbukti nanti pidananya kertasnya aspal, dia dihukum 3 bulan. Ternyata pilkada MK sudah selesai, sudah si A yang menang, kan rugi kita. Ini yang perlu menjadi kolaborasi perbaikan kekurangan ini maksud saya. Ya, ini yang paling signifikan sehingga terobosan-terobosan ini harus dilakukan. Tidak perlu lagi belajar. Kita sudah terlalu banyak belajar, hasilnya yang tidak terpelajar jadinya. Ya, betul. Tidak terpelajar hasilnya. Bagaimana sengketa? Saya bingung juga bagaimana sidang di MK itu. Saya dulu sering ikut, sekarang saya udah malas. Kenapa tuh Bang? Sekali sidang, yang disidangkan itu ada 30 perkara. Ada 30-40 pemohon. Jadi kita itu kayak jual lelang ikan di pasar aja. Bukan menuju keadilan. Baik. Oke, Bang Simatupang, mencermati kalimat Anda tadi, tentunya untuk menghadapi potensi pelanggaran sengketa pilkada 2024 ini kan butuh adanya kolaborasi, bukan hanya dari pihak penyelenggara dan juga instansi terkait, tapi juga peran masyarakat ini juga turut menentukan nih, Bang Simatupang. Menurut Anda, apakah peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada ini seperti apa, dan bagaimana kira-kira caranya meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya untuk melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran di pilkada ini? Sebenarnya pengawasan dari masyarakat sudah cukup ketat. Contohnya begini, ada 5 calon. 5 calon ini keluar duitnya masyarakat terima. Itu sebenarnya hukuman. Dan masyarakat sudah menentukan pilihannya, bukan hanya pembayar terbesar, bukan. Itu udah banyak hukuman. Itu pengawasan yang diberikan masyarakat. Masalahnya begini, kenapa semua partai ini ingin mempunyai calon yang semua kemampuannya hanya berdasarkan uang? Ini yang tidak bisa kita pikirkan bagaimana cara memberhentikan. Sehingga tadi saya katakan, hanya kuncinya di partai politik. Kalau partai politik tidak memberikan SIM, ID card kepada semua calon, kan terkikis kesalahan, kekurangan ini. Ayo dong, partai politik jujurlah, ya kan, dalam memberikan kader-kader yang terbaik. Kelebihan stok yang terbaik semua partai politik. Persoalannya, ya kembali tadi, kalau gua senang lo yang calon, kalau tidak. Ini membuat hemat saya, ayo. Jadi ada faktor kedekatan juga gitu ya. Itu unsur KKN-nya lebih besar di partai politik, bukan di mana-mana. Walaupun itu tidak salah, tapi masalahnya begini, masa kita harus setiap 5 tahun sekali pesta pilkada hanya menghasilkan produk-produk yang berbau tanda kutip tidak bijak. Baik. Berarti proses kaderisasi dalam hal ini oleh partai politik pengusung ini juga penting nih Bang. Itu yang nomor 1. Kejujuran partai politik untuk memberikan kadernya kepada calon-calon pemimpin negara ini. Itu yang paling utama. Kalau partai politik tetap juga tidak bisa, ya hasilnya tidak bijak. Atau partai politik kita tutup aja semuanya. Si kalian independen gitu. Jadi semuanya independen gitu Bang? Iya, lebih bagus. Tapi tidak mungkin terjadi Bang, karena negara demokrasi. Undang-undang harus diubah lagi, capek lagi. Oke, iya Bang, tapi dalam beberapa kasus pelanggaran pilkada ini kan banyak juga yang diselesaikan begitu ya, melalui pendekatan non legal seperti mediasi begitu. Jadi tidak melalui jalur hukum. Apa pandangan Anda tentang hal ini Bang? Ini yang paling rancu, bagaimana seseorang yang sudah menduga temannya mencuri suaranya terjadi mediasi. Ya, ini hemat saya tidak bijak. Karena apa? Akhirnya dia mengakui kekalahan dalam bentuk suaranya yang berkurang dengan berjabat tangan. Ini tidak bisa di politik loh. Di politik ini tidak bisa ada tambah kurang, ya ada kali-kali itu angka mati. 1 kali 1 ya 1. Tapi suara saya udah diambil 50, akhirnya sekarang ada penengah, udahlah diamin aja. Itu nggak bisa di politik. Akhirnya
sampai kapanpun itu mereka akan tidak selesaikan dengan para pendukungnya. Hemat saya mediasi itu boleh-boleh saja ketika jangan sampai terjadi ada yang disebut di bawah tangan, pantang gitu. Ya sudah, kalau memang sengketanya harus Bawaslu, KPU. Baik. Jadi ada legitimasinya buat semua. Kan persoalannya begini, semua calon ini yang bermasalah kan pendukungnya, bukan calonnya. Sebagian besar ya Bang ya? Mayoritas. Ya, mayoritas. Para calon ini bisa bertepuk tangan di satu meja dan hidup berangkulan, tapi calon tidak bakal. Pendukungnya tidak bakal, itu pasti. Nah, ini yang perlu disikapi oleh para anggota dewan yang sekarang terpilih dan duduk di DPR pusat ya. Mereka tahu persis dan mereka juga mengalami ini. Bayangkan seorang anggota DPR yang mengalami seperti begini, dia tidak berbuat, ya ngapain dia di situ 5 tahun? Kita berharap kepada anggota dewan yang baru sekarang, mayoritas baru ya. Ada yang tidak 3 kali duduk, udah banyak yang pergi, ini banyak yang baru, dan juga pemerintahan baru ini berkolaborasi lah. Ya, kasihan sejarah kita ini tidak produk-produk yang bisa disenyumin di hari tua para leluhur kita nanti. Hemat saya ini bisa dikapi dengan baik lah. Baik, Bang Simatupang, pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Abang prospek perbaikan hukum pilkada ke depan sehingga bisa memastikan penyelenggaraan pilkada yang lebih bersih, adil, transparan pada periode mendatang tentunya? Ada satu yang perlu memang dipikirkan oleh pemerintah. Dengan begitu besarnya budget yang dikeluarkan, kita ini kan seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, KTP kita sudah semua ada di catatan sipil. Kenapa sih tidak dipikirkan pemilihan ini melalui online aja, melalui handphone? Ya, waktu tidak habis, materi tidak habis. Tetapi memang sulit untuk kembali kepada undang-undang. Tetapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan dengan sistem terobosan. Ini tinggal kemauan daripada pemerintah untuk melakukan ini. Bayangkan itu anggaran begitu banyak. Ya, bisa terkikis separuh, toh juga bisa untuk masyarakat. Pemilihan seorang gubernur, kenapa kita mesti datang? Melalui handphone juga sekarang ini bisa. Sudah tercatat semua, kita punya nomor KTP. Ini coba dipikirkan. Ini salah satu masukan kepada pemerintah. Saya juga sering ngomong kepada teman-teman. Ini pilkada demokrasi hanya untuk mempertentukan dosa dan menghasilkan produk-produk yang tidak menurut kita bijak. Kenapa kita tidak rubah sistemnya? Baik, tentunya ini menjadi saran personal Anda untuk penyelenggaraan pilkada ke depan ya untuk pemerintah ya. Baik, terima kasih Bang J.S. Simatupang ini sudah bergabung dengan Sketsa Pilkada. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sejenak. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi ya Bang ya. Terima kasih. Dan Sobat Sketsa, tentunya tayangan dialog kita tadi, bincang-bincang dengan Bang J.S. Simatupang sekaligus menjadi penutup Sketsa Pilkada kali ini. Akhirnya saya Brigita Kue, pamit undur diri. Sampai jumpa.